Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ide Pengurati Endrawan. Saya merupakan mahasiswa program studi Informatika, Fakultas MIPA Universitas Udayana. Pada video kali ini kita akan membahas lagi mengenai subnetting. Pada kali ini saya mempunyai sebuah kasus seperti berikut, di mana suatu PT XYZ mempunyai IP 172.16.69.0/20, yang mana IP ini akan dibagi ke setiap divisinya dengan pembagian jumlah source seperti pada di tabel. Nah, langsung saja ke penyelesaiannya. Untuk menyelesaikan permasalahan ini, kita menggunakan metode VLSM atau Variable Length Subnet Mask. Metode ini digunakan untuk menyediakan host pada subnet agar jumlahnya mendekati atau hampir sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi tidak ada host yang terbuang terlalu banyak. Nah, untuk menentukan setiap subnetting yang dipakai atau setiap subnettingnya, kita akan menggunakan prefix yang menyesuaikan juga dengan jumlah host yang diperlukan. Jadi ini sudah saya tentukan prefixnya. Nah, kita mulai penghitungannya dari prefix 26. Sehingga IP address yang digunakan itu 172.16.69.0 dengan subnet mask 255.255.255.192 yang dalam bentuk biner seperti pada layar, dengan jumlah host yang tersedia itu 62 dan blok subnettingnya itu 64. Di sini karena kita hanya terdapat satu divisi yang seperti tadi yang sudah dijelaskan, pada prefix ini hanya digunakan oleh divisi pemasaran. Jadi kita hanya mengambil IP network pertamanya saja. Kemudian selanjutnya untuk /27 dengan jumlah hostnya itu pada masing-masing subnetnya itu 30. Di sini kita menggunakan IP 172.16.69.64/27 karena pada IP di atas itu sudah digunakan untuk di divisi pemasaran. Untuk itu kita mengambil IP mulai dari 64. Nah, di sini kita mengambil IP network .64 dan .96 untuk divisi produksi dan keuangan. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan IP address yang dengan /28, itu 172.16.69.128, yang mana jumlah hostnya itu hanya ada 14 host. Nah, di sini karena hanya satu divisi yang memerlukan pada dalam rentang 14 host itu, jadi kita mengambil IP 172.16.69.128 saja untuk divisi IT. Selanjutnya di sini karena divisi SDM dan divisi gudang masing-masing memerlukan 5 dan 4 host, kita membagi lagi IP yang belum terpakai ini dengan menggunakan prefix 29, di mana akan dimulai dari IP .144, sehingga IP yang diambil itu hanya IP 144 dan 152. Nah, di sini ini itu merupakan IP yang akan digunakan pada router. Karena desain yang akan saya buat itu menggunakan 3 router. Jadi kita memerlukan 3 IP untuk menghubungkan masing-masing router tersebut. Di sini itu digunakan prefix 30 yang memuat hanya 2 host, dan memang untuk menghubungkan masing-masing router diperlukan 2 host saja, sehingga kita dapatkan hasil subnetting seperti berikut. Nah, selanjutnya, ini dia desain yang akan kita buat dan kita akan implementasikan pada Cisco Packet Tracer. Pada desain ini kita menggunakan 3 buah router yang IP-nya sudah kita cari pada perhitungan tadi. Kemudian kita menggunakan 6 buah switch dan 18 buah PC yang tentunya IP-nya sudah kita hitungkan tadi. Kita langsung saja implementasikan pada
Cisco Packet Tracer. Baik, sekarang kita lanjutkan ke implementasi pada Packet Tracer. Di sini saya sudah siapkan semua perangkat-perangkat yang digunakan. Langsung saja kita hubungkan setiap perangkatnya. Pertama kita awali dari router dulu. Kita akan menambahkan port serial pada router dulu. Untuk menambahkannya, di sini dimatikan dulu routernya. Kemudian kita pilih modulnya ini, itu WIC2T. Dan di sini tarik ke sini. Nah, setelah itu hidupkan lagi. Sudah, lanjutkan ke router berikutnya. Jadi itu untuk menambahkan port serialnya yang akan dipakai untuk menghubungkan setiap router. Kita hubungkan langsung. Nah, selanjutnya kita isi IP pada setiap PC dan perangkat lainnya. Kita mulai dulu dari PC. Kita aktif pada routernya. Selanjutnya kita tambahkan routingnya dulu, itu static. Nah, setelah ini baru kita uji mengirimkan pesan. Dulu
Jadi dengan ini disimpulkan desain jaringan yang kita buat ini sudah berhasil. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau ada kesalahan-kesalahan yang lainnya. Goodbye.